mengajarkan Al-Quran itu kalau sudah masuk pada persoalan yang paling inti nanti mengerucut piramidanya. Ya, piramidanya semakin mengecil. Baik, sekarang yang masih siap dan bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu dan Al-Quran, mari kita coba dalami. Ini teorinya kita cukupkan saja. Sekarang kita masuk kepada praktiknya. Pegang kertas sama pulpen. Kemudian di situ ada 10 langkah. Fotokopiannya sudah dibagi? Belum. Kalau belum berarti saya bacakan saja. Saya langsung praktik saja. Dalam praktik tadabbur Quran, saya membuat 10 langkah bagi siapa saja yang ingin konsisten, insya Allah akan menikmatinya. Lihat, 10 langkah itu pertama membaca. Lihat, 10 langkah tadabbur Al-Quran. Yang pertama, bacalah ayat dengan bacaan tadabbur atau tilawah mutadabbirah. Bagaimana maksudnya? Sucikan diri, hadirkan qalb, perhatikan adab tilawah dan bacalah dengan tartil. Ini bedanya tilawah mutadabbirah dengan tilawah yang ghairu mutadabbirah. Oke. Ini juga nanti slide presentasi. Tugas undangan dan penyebaran. Sucikan diri, hadirkan qalbu, perhatikan adab tilawah dan bacalah dengan tartil. Oke, sekarang langsung praktik. Bersolat, alhamdulillah sudah bersuci. Yang kedua, menghadirkan qalbu dan sejak awal alhamdulillah sudah ikut bersama kita di sini. Kemudian perhatikan adab tilawah, ya, yang saya katakan tadi, menghadap kiblat, menutup aurat, duduknya duduk, tasyahud awal atau tasyahud tsani, itu nanti kalau lagi baca Quran. Dan baca dengan tartil, temponya ada a, bukan a, kalau itu tahdir namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lomba yuk. Menurut Bapak dan Ibu, lidah kita ini cocoknya untuk bahasa Quran atau bahasa Indonesia? Jujur, belum tahu ya. Saya coba lomba. Lagu apa yang paling sering Ibu baca sejak kecil? Lagu menyanyikan paling dihafal sejak kecil? Lagu apa misalnya? Apa? Kalau itu ada 5, coba jawab dulu. Baru ada 5, baru bawaannya tidak kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau.
Cocok? Udah yang lagi lagunya. Coba nyanyi atau bacakan redaksi itu tanpa nada. Walau ada lima, baru kawanannya coba berlaku benar-benar dan biru. Meletus walau hijau. Dan itu sama coba untuk tidak lompat, pegang alat-alat. Sekarang lomba sama saya. Kalau memang bahasa Indonesia lebih cocok dari Al-Quran, semua lomba. Anda membaca redaksi pokok yang saya sudah hafal sejak kecil, dan saya membaca ayat yang jarang saya baca. Lebih cepat siapa? Anda paham redaksi yang Anda baca, saya tidak paham semuanya redaksi yang saya baca. Kita lomba siapa yang menang, oke? Dengan catatan temponya secepat saya, gitu takbir, dan tidak boleh keseleo lidahnya. Siap? Oke. Saya kasih contohnya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tugas Anda adalah untuk memegang salah satu apa tadi? Kalau berada di bawah kekuatannya harus cepat seperti itu ya. Oke. Coba. Saya akan mengikuti ritme sampai Anda selesai. Siapa menang? 3, 2, 1. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Boleh menang gue. Apa yang kita ucapkan sebetulnya berdasarkan instruksi dari otak. Kenapa tadi lidahnya atau dari kalau dari orang ini kalau dari rumah kalau dari orang itu sebetulnya karena otak Anda itu tidak menguasai informasi yang harus diinstruksikan kepada lidah, tetapi pula ini kompatibel dengan otak kita. Yang kedua, struktur lidah kita itu sebetulnya nggak cocok pakai bahasa Indonesia, lebih cocok bahasa Al-Quran. Itu makanya nggak ada keseimbangan. Kalau pada lima orang nanti ikut lalu yang ada di rumah itu sudah tidak sangat berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada keseimbangan nggak di situ? Berat nggak mengucapkan? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yu'jizuhu wa la yu'jizuhu wa la yu'jizuhu. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, baru kawasannya terus. Ini yang saya katakan, Quran itu lebih cocok dengan otak kita, dan struktur lidah kita lebih cocok dengan Al-Quran ketimbang bahasa apapun di dunia ini. Lanjut. Hafalkan ayatnya dengan hafalan yang benar. Maksudnya apa? Hafalkanlah ayat yang akan Anda tadabburi dan jangan melebihi 10 ayat, karena itu dituduri paling hebat. Seperti Rasulullah membentuk sahabat-sahabatnya generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu cara belajar Quran itu tidak lebih dari 10 ayat, dan tidak nambah sebelum diamalkan 10-10-nya. Itulah metodologi. Berarti sama sama kita Ustaz. Kita kan 10 ayat dari dulu nggak nambah-nambah karena belum dikerjain. Itulah itu malas kan. Yang ketiga, oke, seharusnya ditulis ayatnya itu supaya lebih kuat hafalannya secara kinestetik. Jadi orang yang menghafal sambil menulis itu lebih kuat, lebih melekat gambaran. Coba lihat penghafal Quran itu. Penghafal Quran itu kalau dibaca Quran lagi jadi imam, sepertinya lembaran Quran itu dibuka satu persatu kan. Alhamdulillah, saya mulai baca dari lembaran yang tengah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Akhir ayat. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Awal barat berikutnya dari atas. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Akhir ayat. Itu akan lebih kuat lagi setelah dihafal itu ditulis. Itu akan lebih kuat lagi. Makanya keluarga-keluarga yang menghatamkan Quran bersama-sama menulis di orang beruntung. Dan itulah karya tulis yang paling besar walau nyontek. Nah, tetapi di sini saya jelaskan. Tuliskan ayat dengan tulisan kaidah imla dan kaidah rasa mutmani. Ini ada contoh misalnya. Dalam kaidah penulisan yang mutmani dengan non mutmani. Hudan lil alamin. Jadi dalam kaidah mutmani ada sukun dalam bentuk terbuka, ada sukun dalam bentuk bulat. Lihat, ini bulatnya, nah sukunnya terbuka. Di sini sukunnya terbuka atau terbuka juga. Ada yang sukunnya tertutup. Bedanya, kalau terbuka berarti huruf yang disukunkan itu dibaca. Kalau yang sukunnya tidak terbuka berarti tidak dibaca. Kemudian lihat cara penulisannya lil alamina. Alamin di sini tidak pakai alif, tapi di sini pakai mad. Sementara di sini pakai alif. Ada kaidah-kaidah, tapi saya ingin paksakan sekarang nanti ada bahasa saja. Yang penting diungkapkan dulu yang ada di Quran dicontohkan. Itu sehat. Dan Indonesia sudah mengalami distorsi ketika tulisan Arab Pegon dihilangkan di Indonesia. Yang kedua, setelah ayat itu kita tulis, oke, sekarang kita praktek. Coba tulis ayat 2 surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Contek Qurannya. Yang tidak punya saya perlihatkan di layar. Tulis. Coba ayat 2 saja atau ayat 1 ayat 2 baca, tulis ayat 1 dan 2. Yang udah berpuluh-puluh tahun kan nulis Quran, coba ada berpahala itu tangannya. Lihat surah Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu seperti rasa mutmani. Ambil rasa mutmani saja, enggak usah kaidah imla. Persis. Tanda-tandanya pun wakaf muraqabahnya titik 3-nya dia tulis juga persis.
gambar sih? Apa bedanya nulis sama gambar? Kalau gambar satu alis, satu lam, satu kelihatan itu gambar namanya. Kalau menulis itu lihat perkata langsung tulis, perkata langsung tulis. Itu bedanya nulis sama gambar. Baik, sudah selesai? Ada? Anggap saja sudah, tulis. Selanjutnya tulislah ayat-ayat dengan sudah dihafal dengan dua kaidah penulisan. Ini begitu biasanya. Pertama dengan kaidah jumlah dan kedua dengan kaidah Utsmani. Jadi tulisan Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman. Lalu temukan perbedaan pola antara tulisan di antara keduanya. Perbedaan pola tulisan di antara keduanya itu supaya memperdalam ilmu bahasa dan tata bahasa kita. Sekarang terjemahkan semua kosakata. Oke, saya praktek. Terjemahkan ya. Alif lam mim adalah alif lam mim. Coba terjemahkan sekarang. Dzalika. Aslinya itulah. Alkitab. Alkitab la. Tidak raiba. Keraguan di dalamnya. Hudan. Petunjuk lil muttaqin. Bagi orang takwa. Tapi dalam tafsir berubah ya, jadi inilah Alkitab. Nanti bisa jelaskan di tafsir kosakata. Ya Fatihah, ya Baqarah. Ya. Sampai kita lihat di sini alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ambil misalnya terjemahannya. Kita coba
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Harusnya disambung, saya penggal dulu untuk menemukan pesan-pesan utama di ayat ini. Nanti kita akan lihat di akhir. Jadi setiap kosakata sudah kita terjemahkan berdasarkan apa adanya dulu. Dalika, itulah. Dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Inggris, karena Anda akan mendapatkan ilmu baru. Dalam bahasa Arab, itu dekat dengan itu jauh beda. Itu dekat, itu jauh dalika. Apa bahasa Inggrisnya itu dekat? Dan jauh dan juga di Arab ada lam litab'id namanya. Hunalika ada lam tambahan di situ. Huna di sini dekat, di sana jauh. Coba bilang di sana yang jauh sekali. Apa bahasa Indonesia-nya? Di sana. Dalam bahasa Arab, hunalika. Alkitab. La tidak raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya setelah diterjemahkan kosakata, coba terjemahkan makna keseluruhan ayat. Gunakan dulu terjemahan Quran standar depan. Yang namanya Quran terjemahan versi manusia pasti nggak konsisten. Perlu diketahui sampai sekarang dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada terjemahan Quran, tidak ada. Dan semua ulama pakar ulum Quran sepakat tidak akan pernah ada yang bisa terjemahkan Al-Quran, tidak ada. Jadi seandainya ini terjemahan makna atau terjemahan tafsiran, makanya Majelis Mujahidin Indonesia protes dengan depak ayat-ayat terorisme karena tafsiran versi depak yang diterjemahkan dan seterusnya. Dan sampai kapanpun susah, tidak akan pernah. Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Arti kata wa mayu asyuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diambil penyakit syuhun darinya, maka dialah orang yang beruntung. Syuhun itu ini, orangnya mauan, kepengenan. Dan orang ini kalau sudah kepengen, tidak ada orang yang bisa stop dia. Dia harus punya, harus utang. Dan kalau sudah punya, pelitnya setengah hidup. Setengah mati berarti setengah hidup. Apa bahasa Indonesia-nya syukur? Kepengenan. Dan kalau sudah pengen, serakahnya bukan main. Dan kalau sudah punya, pelitnya bukan main. Mauan, serakahan, dan pelitan. Apa bahasa Indonesia? Tidak akan pernah ada terjemahan. Dalam Al-Quran itu cuma satu kata, syuhun. Sama, Anda langsung dari sini. Ada, coba terjemahkan kata borokokok. Hah? Apa? Coba Indonesia kan borokokok gitu. Hah? Pelit banget, orang Sunda bilang apa? Korek. Kalau orang Jawa bilang gede. Kalau orang Makassar super sekek. Baik. Ada memang dialek-dialek yang tidak bisa diterjemahkan, tapi ini tentu lebih kepada peristiwa-peristiwa langit
bahasa-bahasa lain. Tapi kita gunakan dulu. Sekarang coba tuliskan terjemahan Departemen Agama dari Kitab La Raiba Fihi. Tadi sudah saya bantu kopinya. Ini terjemahannya. Ini Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sudah? Katakanlah ini Anda tulis. Coba tulis dulu. Bentar. Begini. Tadi kan sudah tulis Arabnya. Sekarang di setiap kosakata Arabnya terjemahkan kosakatanya dulu. Per kosakata. Dalika itulah Alkitab tulis. Kalau nggak cukup tempatnya kasih tanda panah atau bentuk miring ke bawah, turun kayak huruf kanji gitu terjemahkannya. Coba terjemahkan ke bawah. Dalika apa artinya Alkitab? Apa artinya? La raiba fihi huruf kanji ke bawah. Bahasa Indonesia, terserah posisinya mau di bawah atau di atas. Terjemahkan dulu. Ini proses tadabbur itu. Semakin dalam ilmu kosakatanya, semakin luas tadabburnya. Sudah. Kemudian petunjuk lebih terakhir bagi orang yang bertakwa. Oke, sekarang tulis tafsir terjemahan makna versi depan. Tulis yang ini. Kitab Al-Quran ini tulis di bawahnya. Sekarang tulis di bawahnya terjemahan makna versi Departemen Agama. Tulis. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, kita berlanjut ke poin selanjutnya. Terjemahan semantik atau semiotik atau apalah istilahnya, atau makna kebahasaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah terjemahkan semantik atau makna kebahasaan kosakata yang ayat yang sulit difahami. Gunakan kamus rujukan yang terpercaya. Ini ada gambar di sini. Ini yang sering saya pakai. Ini mufradat alfadzul Quran. Ini yang biasa saya pakai. Al-Allamah Raghib Al-Isfahani. Atau ada yang pakai juga Al-Biqai. Ada kitab Gharibul Quran, macam-macam. Nah, ini di modul sudah saya Indonesiakan. Jadi berkaitan dengan itu. Misalnya tafsir kata. Ada nggak di sini? Coba perhatikan terjemahan dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya lebih lengkap mana? Coba bahasa Inggris. Alif Lam Mim. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah alone knows their meanings. Itu arti Alif Lam Mim. Ya. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqun, which is the pious and righteous person who fear Allah much, abstain from all kind of sins and evil deeds which He has forbidden, and love Allah much, meaning perform all kind of good deeds which He has ordained. Ini terjemahan tafsir bahasa Inggrisnya versi Rusid Khan. Ini versi Madinah. Jadi ini lebih lengkap ya dalam bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang begini, tafsir dalam bahasa Indonesia lebih meliuk-liuk, lebih lengkap dari bahasa Inggris, kadang-kadang lebih tepat. Dan ada satu lagi, di tafsir Departemen Agama tidak ditulis dan tidak berani mengatakan bahwa al-maghdub alaihim adalah Yahudi, al-dhalin adalah Nasrani. Tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan keukuran beragama.
Dan sampai sekarang Amerika menekan Saudi Arabia agar terjemahan Al-Maghdub alaihim jangan Yahudi, Ad-Dhalin jangan Nasrani. Padahal semua ayat-ayat Al-Quran mengindikasikan tafsir Quran dengan Quran itu dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Maka tafsir Departemen Agama tidak menyatakan itu. Maksud saya, perlu perbandingan juga tafsir dalam bahasa Inggris perlu Anda punya. Tapi saran saya, selain punya Yusuf Ali yang bahasanya agak mendayu-dayu, pakai terjemahan punyanya Muhsin dan Khan, Muhsin Khan. Ada dua penerjemahan dari Pakistan satu sama Arab satu yang diterbitkan oleh Madinah Islamic University. Ini salah satu bentuk terjemahannya. Jadi di sini sudah dijelaskan definisi takwa ya. Al-Muttaqin itu siapa di sini? Sudah dijelaskan. Makanya mesti punya Quran terjemah bahasa Indonesia, mesti punya Quran terjemah dalam bahasa Inggris, dan kalau boleh mau lebih agak sedikit meluas, harus punya tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Jangan aku orang Islam yang mau tadabbur Quran kalau di rumah nggak punya tafsir Ibnu Katsir. Harus punya. Ini kurikulum wajib. Di rumah harus punya Arba'in Nawawi, kitab hadits harus punya Riyadhus Shalihin. Itu minimal kitab hadits. Kalau perlu tambah lagi dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Harus punya. Kalau di rumah juga harus punya apalagi itu kitab tafsir Ibnu Katsir. Mau pakai bahasa yang aja terserah. Sudah ada dalam bahasa Jepang juga. Jadi bagi yang mau dakwah ke suaminya yang orang Jepang belum berislam, bacakan tafsir. Dan sudah ada terjemahan dalam bahasa Jepang juga. Lanjut. Kita lihat sekarang tafsir kosakata. Lihat tafsir kosakata. Alif Lam Mim saya tidak jelaskan tapi saya baca. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang berdiri sendiri dan bersifat tetap atau mabni, serta tidak bermodus ghairu mu'rab. Allah lebih mengetahui maknanya, itu yang dimaksud dengan Alif Lam Mim. Makna tersebut adalah jawaban yang dikemukakan oleh mayoritas ulama abad pertama hingga abad ketiga, tetapi makna itu masih relevan sampai saat ini walaupun tidak memuaskan nalar sebagai manusia. Zalika Alkitab, itulah Alkitab. Tafsir kosakatanya menggunakan kata petunjuk jauh dalika untuk Quran yang dekat bagi Allah. Kenapa menggunakan petunjuk jauh pada sesuatu yang dekat? Untuk mengisyaratkan keagungan Al-Quran. Jadi sebetulnya dari kitab tafsirnya adalah inilah kitab yang agung. Jadi kata zalika mengindikasikan makna karena sesuatu yang dekat yang di Quran ditunjuk dengan penunjuk jauh, maksudnya inilah kitab yang agung. Apa bedanya kitab dengan Quran? Kadang-kadang kenapa bukan dalil Al-Quran? Kenapa dalil Al-Kitab? Di sini Al-Quran sedang diposisikan sebagai panduan hidup, manual life. Apa bedanya membaca bacaan dengan membaca panduan? Membaca Quran dengan baca panduan handphone, beda tidak? Orang membaca Quran untuk cari informasi, cari ilmu, cari inspirasi. Tapi baca panduan untuk step by step, sesuatu yang ingin dilakukan. Di sini Al-Quran difungsikan sebagai Quran atau sebagai kitab? Alkitab, dari kata-kata dari Alkitab. Ditambah alif dan lam, kalau saya tambahkan keterangannya, alif lam lam, alif dan lam menunjukkan kesempurnaan. Alif lam dari istighraq. Artinya apa? Inilah panduan hidup yang sempurna dan agung. Ingat baik-baik, nanti saya minta Anda menafsirkan secara utuh siapa yang paling lengkap tafsirnya tentang dari kitab al-Arab Basri. Yang paling banyak ngantuk berarti paling banyak tafsiran tadabbur. Pokoknya saya sebar begitu saja. Oke? Nanti saya mau lihat siapa yang paling banyak tafsiran dan benar. Saya mau kasih hadiah Quran soalnya. Dzalika Alkitab. Selanjutnya dalam tafsir kosakata
Hanya kata zalika yang saya coba dapatkan. Sekarang sudah zalika kita. Al yang dibubuhkan kepada kata kitab depan ada al, alif lam, difahami sebagai arti kesempurnaan. Dengan demikian, Alkitab ialah kitab yang sempurna. Tapi tadi saya katakan kitab itu apa? Panduan hidup, manual life. Raib, keraguan. Nanti saya mau siapa yang paling banyak tafsirnya. Raib, tidak diragukan bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Raib, tidak diragukan bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Ragu atau raib yang ditunjuk oleh ayat ini memiliki makna syakkun. Syak itu begini, lihat tingkatannya. Dari 90, dari 70 kira-kira gitu sampai ke 100 itu namanya dari 90 ke 100 itu namanya al-yaqin. Dari 90 ke 70 itu namanya al-dhannul qawi, perkiraan kuat. Dari 70 ke 60 itu kira-kira namanya, dari 70 ke 50 itu namanya dhann. 50% ke 30 itu namanya syak dalam bahasa Arab. 30 ke 20 atau 30 ke 10 itu namanya waham, wahbun. Dari 10 ke 0 itu namanya bisa kadzib, dusta. Jadi kadzib, waham, syak, dhann, dhannul qawi, wal yaqin. Itu persentase. Di dalam Islam kita tidak boleh mengambil keputusan kalau datanya baru sampai dhann, harus sampai al-dhannul qawi, perkiraan kuat. Bukan cuma perkira-kira biasa, harus dengan perkiraan kuat. Wilayah minimal keluar dari wilayah syakkun. Syakkun itu wilayah 50-50. Kayak Petro gitu, kira-kira ragu-ragunya begitu. Ini kayaknya pisang sawit, tapi gue kayak kotoran kering. Ya pisang sawit, tapi kok kayak kotoran kering. Nah itu syak. Begitulah orang-orang yang halal haramnya nggak jelas dalam menjalani hidup. Mau diambil takut kotoran kering, nggak diambil jangan-jangan pisang sawit. Di Indonesia kan gitu korupsi. Kalau kita nggak ambil, diambil sama orang. Diambil bukan punya gue. Nggak diambil, membazir. Istri pejabat di sini saya mau kasih contoh. Jadi ini fakta. Suaminya orang pajak. Orang pajak tahu dong, banyak uang di Indonesia setelah lawyer. Jadi pulang main golf, gitu ya. Tiba-tiba masuk ke kasnya uang 30 juta, blak. Pulang main golf dapat duit 30 juta, mungkin ketika pukul golf, ada uang 30 juta di luar lapangan, mungkin. Terus buka dasi lah. Ibunya sering ikut ngaji. Ini kenyataan nih. Terus kata si papa sambil buka baju, "Mak, di dalam tuh ada uang 30 juta. Terserah mama deh. Tapi abu-abu ya, Mak." Istrinya baru dengar kalau anaknya di luar negeri minta uang 15 juta. Dan baru kemarin melihat tas yang new arrival pula harganya 7,5 juta. Kira-kira kalau ibu jadi istrinya, gimana tuh status uang? Dia kan gak minta, dikasih. Halo, anak butuh 15 juta, new arrivalnya 7,5. Kira-kira berapakah yang diambil dari 30 juta? Kalau ibunya cuma ngaji dan tidak tadabbur, Masya Allah, Allah itu tahu ya Pak kalau kita lagi butuh.
Apalagi kalau semalam mama tahajud. Kalau mama sudah berdoa seperti ini, ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu kalau bahkan jangan takut tuh, jadi Tuhan itu tolong banget lah, kira-kira begitu. Sebab kejadian seorang bupati di kabupaten terkaya sudah menjadi tersangka di KPK. Dia umrohkan 30 keluarganya di kampung untuk berdoa di multazam supaya dia bebas jadi tersangka. Itu Tuhan di Indonesia itu bisa disokong gitu. Dan ini fakta. Sebab saya ketemu dengan pembimbingnya di depan Ka'bah. Waktu itu tahu saya berada siapa lucunya? Ini keluarganya Pak X yang sudah jadi tersangka diomongkan. Dahsyat saya bilang manusia. Kemudian saya mengusulkan ke BUMN seluruh Indonesia supaya 10% penghasilannya umrohkan seluruh Indonesia. Perhatikan siapa yang paling khusyuk, paling dekat hotelnya dengan Masjidil Haram, siapa yang paling banyak nangisnya, amplopnya juga tebal-tebal kasih. Kalau memang Tuhan bisa dipengaruhi dengan cara-cara seperti itu orang-orang munafik yang syakun. Halo, ibu-ibu gimana? Gimana jangan? Enggak, apa dimaksudnya? Ya saya kembalikan sisanya lah Ustaz. Buat anak 15 juta, buat saya nggak usah 7,5, 3 juta aja lah, jadi 18 juta sisanya. Itu orang yang bingung antara kotoran paling sama pisang selai. Nanti di akhirat, ya udah deh, pengen tahu aja kayak apa sih. Tuh kan, kotoran paling raib. Itu karena dia tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan mungkin disertai dengan buruk sangka. Nah, raiba fihi artinya tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada peluang atau celah bagi kita untuk berburuk sangka kepada Al-Quran. Oke, tambah lagi catat. Nanti akan rangkum sendiri. Saya minta nanti di ujungnya Anda menafsirkan dan tulis tafsir versi Anda sedalam-dalamnya. Saya kasih bocorannya. Hudan. Bentuk kata jadian atau masdar infinitive noun dari akar kata hada yahdi. Pemberi petunjuk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan Al-Quran sebagai kata pengganti Tuhan. Yang memberi petunjuk kan sebetulnya Allah kan? Tapi di sini petunjuknya siapa? Pemberi petunjuknya hudan lil muttaqin adalah Alkitab. Ya, halo. Coba sorry bukan dalam pusing, tapi nikmat nanti di belakang. Pemberi petunjuk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan Al-Quran sebagai kata pengganti adalah bentuk ungkapan metafora atau figuratif atau majaz mursal. Jadi untuk memuliakan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu yang memberikan petunjuk padanya sesungguhnya adalah Allah. Jelas. Jadi sekarang tambah tafsiran. Dan silakan dirangkum nanti di satu yang paling banyak dapat ilmu pada hari ini. Majaz mursal. Asbabun nuzul daripada ayat ini saya kira kemudian sekarang coba kita perdalam dulu. Ya nanti kita perdalam lagi. Jadi itu tadi tafsir semantik, tafsir kosakata, mufradat, tafsir mufradat dalam Quran namanya. Sekarang lanjut. Bacalah tafsir ringkas ayat. Di sini saya kasih contoh, misalnya ada banyak macam tafsir ringkas itu. Ada Al-Muntakhab. Jadi sebetulnya terjemahan Departemen Agama ini tafsir ringkas. Tafsir ringkas. Tafsir Departemen Agama ini kerjasama antara ulama Indonesia dengan ulama Saudi Arabia. Ada lagi tafsir Al-Muntakhab. Tafsir Departemen Agama bekerja sama dengan ulama-ulama Kairo, ulama Al-Azhar di Kairo. Itu tafsir Al-Muntakhab. Ada lagi tafsir Al-Wajiz, ada lagi tafsir Al-Muyassar. Ada banyak tafsir-tafsir, di antaranya adalah yang sudah terkenal tafsir Jalalain. Jalalain itu dua Jalaluddin.
Ada dua orang, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin yang satunya lagi, sehingga disebut tafsir dua Jalalain. Baca itu. Misalnya kita baca tafsir Jalalainnya. Ada tafsir Jalalain pertama ini. Kita lihat. Tafsir Jalalain. Alif Lam Mim. Menurut tafsir Jalalain, hanya Allah yang mengetahui maksud. Dzalika. Tafsir Jalalainnya ini. Secara harfiah berarti itu. Jadi secara harfiah kata dzalika bukan ini. Tapi kenapa ditafsirkan menjadi ini? Secara harfiah adalah itu, tapi maksudnya adalah ini. Apa sih maksudnya? Itu untuk yang jauh, ini untuk yang dekat. Quran yang dekat kenapa dikata penduduk jauh? Ini ada pengagungan. Kalau ditunjuk dengan ini. Nah, misalnya begini. Anda tahu saya itu siapa? Bukan gitu maksudnya, betul. Saya ini siapa, bukan saya itu siapa. Oh ya, saya itu siapa? Saya ini siapa? Orang kalau lagi marah kan untuk mengagungkan dirinya seperti itu. Kamu tahu siapa yang kemarin kepalanya pecah di pelabuhan sana? Tabrak mobil, Mas. Jadi ada bahasa-bahasa yang sesuatu yang dekat ditunjuk dengan jauh, tujuan untuk pengagungan. Tetapi dalam tafsir Jalalain secara ringkas tafsirkan adalah itu, tapi maksudnya adalah ini. Dzalika, dan inilah Alkitab. Alkitab, kitab maksudnya yang dibaca oleh Muhammad, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. La raib, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Apa maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya? Menurut Jalalain, bahwa ia berasal dari Allah, dan secara tata bahasa dia sebagai khabar bagi kata dzalika. Penggunaan isyarat jauh untuk sesuatu yang dekat melahirkan makna pengagungan. Jadi tafsirnya sudah. Hudan, petunjuk, berkedudukan sebagai khabar kedua. Maknanya adalah yang memberi petunjuk. Hudan, maknanya adalah yang memberi petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang menyandang sifat takwa, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan untuk melindungi diri dari api neraka. Ini tafsir kata takwa menurut Jalalain. Selama ini kalau takwa itu tafsirnya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kurang sempurna. Tafsir kata takwa menurut Jalalain adalah ditambah dan menjauhi larangan untuk melindungi diri dari api neraka. Menurut Ibnu Taimiyah, tafsir kata takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah membuat dinding pemisah antara dirimu dengan azab Allah. Sebab kalau takwa hanya ditafsirkan menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kurang kuat efeknya. Karena tidak mantap posisi reward dan punishment di situ. Karena akan semakin kuat kata takwa itu, pemahamannya berdasarkan dalil-dalil yang masyhur untuk melindungi diri dari azab Allah. Oke, apalagi berhasil. Kita buka lagi tahap selanjutnya. Telah ada tafsir Jalalain. Sekarang coba tangkap, ada berapa pesan-pesan utama ayat? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba sebutkan, ada berapa poin-poin penting di ayat itu? Ada berapa? 1. Dzalikal kitab. 2. La raiba fihi. 3. Kira-kira begitu. Belajar untuk seksama melihat poin-poin. Sama saya ketika saya mengajak tadi melihat langit dan laut, melihat dengan snorkeling, baru kemudian diving. Itu Quran baru bisa dinikmati kalau kita bedah begitu. Kayak cari mutiara, bukan kayak cari kutub. Kayak cari mutiara. Oke, sudah ketemu. Tadi sudah saya tuliskan di depan sana 3. Jadi poin-poin pentingnya ini kira-kira. Kitab Al-Quran ini
Di sini ada makna sendiri yang tersirat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, juga ada makna yang tersirat. Pesan-pesan di sini dalam petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini juga pesan-pesan dalam. Saya bantu ya sedikit ya. Kitab Al-Quran ini, dari kata ini muncul pesan apa? Muncul pesan bahwa Al-Quran adalah panduan hidup yang sempurna. Gitu. Kemudian lihat tidak ada kita. La raiba fihi. Pesan apa yang tertangkap di sini? Bahwa ada dua pesan yang tertangkap di sini. Satu, dari sisi turunnya dia adalah benar dari Allah. Dua, dari sisi isinya, kontennya dia adalah kebenaran absolut. Supaya nanti tambah kencang. Ada kuliah dan semakin banyak. Di akhir nanti saya akan minta rangkum semua menjadi sebuah susunan kata, dan itulah hasil tadabbur Anda pada hari ini. Saya akan lihat. Oke, yang ketiga, catat lagi. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apa maksudnya petunjuk bagi mereka yang bertakwa? Bahwa Al-Quran hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi mereka yang taat pada perintah dan menjauhi larangan karena takut pada azab Allah. Itu poinnya. Jelas? Oke, sekarang tahap selanjutnya. Setelah ditemukan beberapa pesan-pesan utama, sekarang tangkap inti pesannya, clue-nya pada poin yang keberapa? Kan tadi ada 3 ya. Dari kitab la raiba fihi, udah dari muttaqin. Coba sekarang dari 3 poin utama itu yang mana clue-nya? Poin pertama, kedua, atau ketiga? Caranya adalah coba kaitkan dengan ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat berikutnya, jelas yang dimaksud di sini adalah yang ketiga, karena muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai bil akhirati hum yuqinun. Nah, harus begitu tadabbur. Jelas. Jadi poin ketiga, clue-nya, inti pesan pada poin ketiga. Untuk bisa mengetahui itu, Anda harus membaca ayat sebelumnya dan Anda juga harus membaca ayat yang setelah. Jadi sekarang kita sudah dapat kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah bahwa poin ketiga yang ingin ditekankan di ayat ini, tema utamanya adalah bahwa hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dari mana kita tahu? Dari ayat setelahnya menjelaskan kriteria-kriteria orang muttaqin. Nah, oke. Berdasarkan itu semua sekarang coba saatnya Anda merangkum. Sekarang coba tafsirkan sendiri setelah saya jelaskan itu semua dalam sebuah kalimat yang utuh. Silakan. Cepat. Saya melihat siapa hasil yang paling komplit, paling banyak. Ya, dari yang tadi saja, dari yang semua saya gambarkan tadi, coba Anda pastikan rangkum sendiri. Misalnya caranya begini, dalika, langsung menjadi satu kalimat saja, jangan dipenggal-penggal. Inilah Alkitab yang agung sebagai panduan hidup yang sempurna. Setiap kata itu ada dalilnya, harus dipertanggungjawabkan. Dan Alkitab, inilah Alkitab, panduan hidup yang sempurna dan agung, lari yang tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari sisi diturunkannya dari Allah maupun dari sisi
isinya yang benar-benar berasal dari Allah. Hudan, dia adalah petunjuk ke jalan yang lurus, lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan larangannya karena takut pada azabnya. Sudah ya? Sekali lagi. Zalikal kitab. Inilah Alkitab, panduan hidup yang sempurna dan agung. La raiba, yang tidak ada keraguan fihi padanya, baik dari sisi diturunkannya yang berasal dari Allah maupun dari sisi isinya yang mengandung kebenaran absolut atau kebenaran mutlak. Hudan, sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhkan larangan dan menjauhi larangan Allah karena takut pada azab. Sudah? Ini baru tadabbur level basic. Sekarang masuk kepada tadabbur lebih lengkap lagi. Coba lihat di sini. Kita akan diminta tafsir dan tadabbur ayat. Gabungkan dalam tulisan Anda apa yang terdapat pada hal-hal berikut. Dengan catatan, setiap kata harus berdalil dan jangan asal mengarang. Jadi setiap kata yang Anda tulis itu harus ada dalilnya. Tadi sudah saya contohkan, ya. Anda masih bersumber dari dalil tafsiran dan tafsir kosakata. Nah, selanjutnya dalam tulisan Anda nanti itu, dalam tafsir ayat 2, Anda harus tambah lagi tafsir Quran dengan Quran, tambah lagi tafsir Quran dengan hadis, tambah lagi tafsir menurut para pakar atau ahli di bidangnya. Sampai di situ dulu. Nah, sekarang kita tambah. Mari kita tambah. Sekarang kita tambah. Catat. Ya, ini kan sudah ditulis nih, tadi sudah selesai ya? Sudah? Nah, sekarang supaya sempurna, yang belum nanti nyontek. Lanjut atau ulang? Hah? Ulang sedikit, oke. Zalikal kitab. Inilah Alkitab, panduan hidup yang sempurna dan agung. Sudah? La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari sisi turunnya yang berasal dari Allah atau dari sisi isinya yang berupa kebenaran absolut atau mutlak. Hudan, sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, lil muttaqin, bagi orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah karena takut pada azabnya. Sudah? Ulang lagi. Sudah ya? Tak umpet dulu. Sudah ya? Tulis dia capek nih. Sudah ya? Oke, sekali lagi. Terakhir. Dari Alkitab. Inilah Alkitab, panduan hidup yang sempurna dan agung. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari sisi diturunkannya yang berasal dari Allah atau dari sisi isinya yang mengandung kebenaran absolut atau kebenaran mutlak dari Allah. Hudan,
sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan lil muttaqin, bagi orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah karena takut pada azabnya. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, yang belum sempat jawabannya nanti. Sekarang tugasnya, saya akan bacakan tafsir Quran dengan hadisnya dulu. Setiap ada tambahan baru yang Anda dapat, itu nanti ditambahkan nanti di tulisan Anda ya, disisipkan lagi. Saya baca tafsir dengan sunnahnya dulu. Al-Qatadah fi qawlihi alif lam mim, ini kita akan pelajari langsung saja. Al-Mujahid qala alif lam mim, saya juga lewatkan. Alif lam mim, tafsir dengan sunnah. Ini saya ambil tafsir ini pun saya menyontek, saya nggak boleh garang di sini. Saya nyontek dari tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Abbas, dan saya ambil hadis-hadis yang sahih saja dari Al-Muttaqa dan hadis sahih di tafsir Al-Masmur. Al-Mujahid dari kitab qala huwa hadzal kitab. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai makna dzalika Alkitab atau kitab itu, dia berkata maksudnya adalah inilah Alkitab. Oh, jadi dari itu menjadi ini ada dalilnya enggak? Ada, ini dalilnya, tafsir dari Mujahid. Yang kedua, qala Rasulullah SAW la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada ma ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Ya, tambahan pemahamannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sebelum ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya demi menghindari apa yang tidak boleh dikerjakan. Bagus sekali. Anda baru bisa disebut sebagai orang bertakwa kalau sudah sampai derajat ini minimal. Apa derajat minimal jadi orang bertakwa? Tinggalkan dan dibolehkan, khawatir terperosok kepada yang tidak boleh. Jelas. Derajat minimal jadi orang bertakwa itu apa? Meninggalkan yang dibolehkan, khawatir terperosok kepada yang tidak boleh. Contohnya jelas ya. Ada sesuatu yang dibolehkan, misalnya saya diajak nonton bareng malam ini sama seseorang, boleh nggak? Boleh. Khawatir melihat yang tidak boleh, mendingan jangan. Itulah disebut orang bertakwa. Ibu-ibu pulang dari sini diajak jalan-jalan ke mall, boleh nggak? Boleh. Khawatir belanja yang nggak perlu, mendingan nggak usah melihat. Nanti jadi lapar mata gitu kan, gara-gara melihat tas baru, jadi terperosok. Jadi orang bertakwa itu bagaimana? Yang nggak ke mall, salah. Meninggalkan yang boleh karena khawatir terperosok kepada yang tidak boleh. Nah, ini tambahkan nanti definisi takwa dari hadis. Standar milion orang bertakwa. Al-Syafi'i hudan qala hudan bil dhalalah. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi mengenai makna hudan atau petunjuk, ia berkata, maksudnya hudan adalah petunjuk dari kesesatan. Nah, tadi kan kita belum tambah ya, belum ada kata petunjuk agar keluar dari kesesatan. Jadi hudan bil dhalalah, catat. Jadi Anda punya tambahan baru sekarang. Apa tambahan barunya? Standar takwa dan petunjuk dari kesesatan. Oke, sekarang sisipkan dua kata itu. Hudan, tadi kan saya katakan hudan, petunjuk kepada jalan yang lurus. Anda tambahkan sisipannya.
agar selamat dari kesesatan. Tambah. Yang tadi kan hudan itu sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Sekarang ditambah lagi agar selamat dari kesesatan. Sudah? Sudah tambah banyak nih. Ini lagi latihan jadi mufasir nih. Anda sebetulnya sedang latihan menjadi bagaimana menafsirkan Al-Quran yang benar. Ini lagi praktikum nih. Langsung S3 belajarnya. Akhirnya belum matang, udah terhapur. Tapi dalam sudah tahu formatnya. Udah Al-Muttaqin tadi saya tafsirkan. Al-Muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah karena takut pada azabnya. Yaitu dengan meninggalkan yang boleh atau dengan meninggalkan yang dibolehkan karena khawatir terjerumus kepada yang tidak dibolehkan. Tambah ya. Untuk konkretnya di situ yaitu dengan meninggalkan yang dibolehkan karena khawatir terperosok kepada yang tidak dibolehkan. Mantap. Tambah lagi. Ini hadiahnya iPhone 4 nanti kalau. Sekarang tafsir Quran dengan Qurannya. Nah, ditambah maju lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ini tafsir ini pun saya nggak ngarang. Saya mengutip di modul ini itu saya kutip dari tafsir Quran Al-Quran namanya Al-Adwa Al-Bayan. Ada khusus tafsir Quran dengan Quran dan itu pakar yang menulis. Jadi saya merasa nggak berani. Sebetulnya ilmu kosakata saya punya mumpuni, jadi tinggal saya ketik aja kata muttaqin, semua ayat berkaitan dengan muttaqin bisa saya cocok-cocokkan kan. Tapi lu cocok-cocokan gitu ngaco. Tapi banyak bicaranya selalu sembrono. Ada ini cocok, itu lagi ini cocok. Padahal bukan nggak sesuai dengan konteksnya. Nah ini saya pilihkan dari tafsir Adwa Al-Bayan di modul ini. Coba lihat tafsir surah Al-Baqarah ayat 2 ditafsirkan dengan surah 41 ayat 44. Surah Fussilat. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sempatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Coba jawab. Apa fungsi Al-Quran bagi orang beriman menurut ayat ini? Hudan wa shifa, petunjuk dan penawar. Anda bisa disebutkan dari dalam kitab inilah panduan hidup yang sempurna dan agung sebagai apa? Petunjuk dan penawar bagi orang beriman. Ada tambahan lagi di sini. Kalau ditambah lagi keterangannya, pertanyaan selanjutnya menurut ayat ini, apa fungsi Quran bagi orang kafir? Menurut ayat ini, apa fungsi Quran dan fungsi Quran bagi orang kafir menurut ayat ini? Quran itu bagi mereka dua fungsinya. Satu sebagai sumbatan kuping, yang kedua sumber kegelapan. Ini yang disebut dengan Batman itu. Manusia kampret bahasa Jakarta ini, bahasa Jakarta. Coba lihat. Kita dapat sinar matahari, gara-gara ada sinar matahari kita bisa melihat kan. Ya, sekarang apa fungsi sinar matahari bagi kampret, bagi kelelawar? Sumber kegelapan. Jadi Quran itu bagi orang kafir malah jadi sumber kegelapan.
Percaya atau tidak, tapi ini ilustrasi dari Al-Quran. Saking terangnya cahaya Al-Quran dan saking redupnya retina mata orang kafir itu sehingga tidak mampu menampung cahaya. Menyeramkan kan? Jadi Quran itu bukan sebagai informasi, malah jadi penyumbat. Itu betul-betul azab. Jelas? Ini sebuah tafsir yang sangat luas, 5 menit lagi. Satu ayat. Tafsir dari Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Pertanyaannya, apa fungsi Quran bagi orang beriman menurut ayat ini? Syifa'un wa rahmatun. Tadi syifa sudah disebutkan, jadi tinggal tambah rahmat. Pertanyaan kedua, apa fungsi Quran bagi orang musyrik, orang zalim yang musyrik pun di sini? Malah menjadi sumber kerugian. Contoh, pulsa handphone 100.000 rupiah bagi orang bisnis, orang-orang apa bisnis yang cerdas bisa menghasilkan 100 miliar, ya enggak? Tetapi pulsa 100.000 rupiah menjadi sumber dosa bagi para gosiper. Ya baik. Telepon ke Indonesia 100.000 rupiah hanya untuk gosip, ada nggak? Ada. Telepon dari Indonesia ke Tokyo 100.000 rupiah tapi dapat investasi 100 miliar, ada nggak? Begitulah beda fungsi Al-Quran bagi orang BI dan gosiper, kira-kira begitu. Ada yang menjadi sumber keuntungan, ada yang justru Quran menjadi sumber kerugian. Itu Quran, Bapak Ibu punya Quran di rumah, taruh, nggak dibaca-baca, itu pulsa jalan terus loh. Nanti di akhirat Anda akan ditanya, dan setiap ayat yang sudah Allah kasih tahu, kenapa kamu dalam keadaan begini hidupnya? Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang hidup, yang matinya dalam keadaan terzalimi, itu malaikat bertanya sama dia, kok bisa ya kamu meninggal di Jepang, kawin sama orang kafir, enggak sholat, miskin pula. Makanya cari jodoh yang satu agamanya, bukan uangnya. Yang membuat kamu bisa survive itu bukan uang di Jepang ini. Ini bumi Allah, rezeki itu dari. Makanya nanti orang yang mati dalam keadaan zalim itu ditanya oleh Allah, memangnya nggak ada Quran di rumah lo? Ada sih, pakai sih lagi. Kalau tidak mungkin, kok bisa kamu mati dalam keadaan sengsara seperti ini? Dibakar pula mayatmu oleh suami. Kalau tidak, قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Habis kata berdaya, saya orang miskin, saya lemah, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Kenapa kamu tidak berhijrah? Bukan kamu bilang Allah ini luas? Nah, gitu nanti diskusi. Saya nggak pernah dengar cerita ayat itu di Quran. Kenapa tidak kita dapur dulu? Ustaz Bahti asli. Oh iya, gue lagi yang salah. Jadi Quran itu bagi orang-orang zalim fungsinya hanya menjadi sumber kerugian. Oke? Ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun.
Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka atau orang-orang munafik ada yang berkata, "Hei, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Pertanyaannya, apa fungsi Quran bagi orang munafik? Menurut ayat ini, apa fungsi Quran bagi orang munafik? Menurut ayat ini, hanya sumber ejekan. Apa kamu tambah iman itu dengan turunnya surat yang baru dari Muhammad itu? Jadi bahan ejekan. Apa fungsi Quran bagi orang beriman menurut ayat ini? Mereka bertambah imannya dan mereka pun bergembira. Dengan adanya tanda Al-Quran ini, orang-orang yang beriman hatinya sekarang tambah imannya. Ternyata dahsyat Al-Quran itu ya. Oh begitu ya cara tadabbur itu. Baru gue tahu. Seneng ya kayaknya. Gimana ya Ustaz supaya bisa lanjut? Gue hobi. Yastabshiru. Gimana caranya supaya bisa beli? Aneh kalau belajar Quran kayak gini seru nih. Yastabshiru. Tapi yang munafik, aduh capek. Baru gini tadabbur Quran, satu ayat aja 3 jam. Kelas. Jadi coba sekarang simpulkan. Coba tambah siapa yang paling banyak hasilnya. Setelah itu kumpulkan, saya mau lihat hasil. Dan saya akan bawa ke Jakarta. Inilah hasil orang cerdas di Tokyo dalam Quran. Kenang-kenangan buat saya. Saya akan simpan hasil dari Tokyo untuk file saya di Jakarta. Inilah hasil dari Quran. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Baik. Kalau juga dari tadi belum ada data, belum ada file buat laporan. Oke, siapa yang mau presentasikan hasilnya satu orang? Insya Allah benar. Siapa yang hasilnya lengkap? Oke, bagus. Yang lain jadi juri ya. Yang paling bagus saya bawa ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rauda. Baiklah, saya akan mencoba membacakan hasil yang saya peroleh. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 2. Inilah Alkitab sebagai panduan hidup yang sempurna dan agung. Saya akan dengarkan seksama setiap kata saya minta dalilnya, jangan ngarang, oke? Insyaallah. Inilah Alkitab sebagai panduan hidup yang sempurna dan agung, sebagai petunjuk penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, yang tidak ada keraguan padanya, baik dari sisi turunnya yang benar-benar berasal dari Allah maupun dari sisi isinya yang merupakan suatu kebenaran yang absolut atau mutlak, yang dijadikan petunjuk agar selamat dari kesesatan ke jalan yang lurus bagi mereka yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena takut akan azabnya, yaitu dengan meninggalkan yang dibolehkan sebagai tanda khawatir terperosok ke hal yang tidak dibolehkan.
Iwan satu orang. Dari Iwan. Terima kasih. Agenda dari saya dan di kepala sekolah Dewi semua. Siapa? Jangan kalah sama itu. Saya yakin bisa semua, tapi tawadu laki-laki. Saya bisa. Satu orang tolong dibacakan. Satu orang dibacakan. Siapa? Nah, ini sudah ada yang bisa dokter-dokter sudah bisa, tapi kasih kesempatan sama yang lain. Karena gampang dari itu. Ya, MC. Mahasiswa Al-Makhluk ayat 2. Inilah Alkitab, panduan hidup yang sempurna dan agung, yang tidak ada keraguan di dalam isinya, baik dari sisi turunnya yang berasal dari Allah atau dari isinya yang mengandung kebenaran mutlak dari Allah, sebagai petunjuk di jalan yang lurus, menambah iman dan memberi kabar gembira, menawar dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa, agar selamat dari kesesatan, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu, kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai lagi dari pengunjung. Tapi ini kita tadi baru belajar satu ayat ya. Di sini di Jakarta ada pertemuan rutin ribuan, baik yang malam yang siang. Ada untuk ibu-ibu khusus di Pondok Indah setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Itu tema-tematik. Itu biasanya di streaming juga di id-arrahman.com. Kemudian kelas Kamis pagi ada Quran seperti ini jam 10 sampai jam 12 setiap Kamis, juga di streaming. Bisa masuk di streamingnya id-arrahman.com. Nanti semua data saya kasih kepada ketua bagian dakwahnya, sama modul-modulnya semua saya mau tinggalkan di sini. Kalau ikut materi kelas untuk eksekutif Khalifah Club di Jakarta, khusus para top manajemen, juga ada streamingnya biasanya setiap Rabu malam. Dan juga ada tadabbur Quran khusus untuk anak muda, biasanya yang pulang-pulang kerja itu juga ratusan yang ikut setiap minggu bersama saya, anak-anak aktivis yang kembali kepada Quran. Saya sedang bikin Islamic Center di Tebet Utara. Jadi kafe saya sulap memang untuk jadi Islamic Center di situ. Setiap Kamis malam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu buat yang pulang kerja. Jadi stream itu bisa diikuti semuanya. Nah ini satu ayat. Dan biasanya kalau kita tadabbur Quran di Jakarta begini. Walaupun tidak karena di tahap kapal mereka sudah pernah seperti ini detailnya, dan di belakang-belakang tinggal penjelasan dari saya, tambahan-tambahan dari saya. Saya berharap sebetulnya ini juga berlangsung di sini. Gimana kalau gajinya kayak begini, berkualitas enggak? Dan peserta akan dicerdaskan oleh Al-Quran dengan caranya. Dan beginilah sebetulnya cara belajar Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa diolah. Ini saya ingin amanahkan kepada ketua departemen dakwahnya. Walaupun baru 2 juz, yang saya tulis ada 5 juz. Sudah. Ini program dikasnya. Ini modul workshopnya. Ini modul tadabburnya Q1. Ini modul tadabburnya Q2 dari majlis, boleh kasih semuanya takut nanti kebanyakan. Diselesaikan dulu baru ditambah. Jadi secara simbolik ingin saya serahkan untuk diambil gambar.
tahu siapa yang harus saya latih, kemudian menyampaikan setiap minggu di sini. Saya perlu kader, tapi dia harus bisa bahasa Arab, punya pengalaman ilmu syariah. Kalau tidak, terpaksa saya ngirim kader satu ke sini, tapi ongkosnya mahal. Terima kasih. Saya ingin ajarkan doa penutup. Kemarin sudah saya ajarkan bagaimana mudah memahami Al-Quran. Sekarang doa penutup. Aktifkan doa usai mempelajari Al-Quran supaya dimudahkan. Aktifkan voice note-nya. Direkam saja doa ini. Direkam saja. Siapa yang paling kencang rekamannya? Kita nanti di Indonesia yang lain atau semua bisa direkam. Dan diaktifkan voice note-nya. 5, 4, 3, 2, on. Doa usai membaca Al-Quran atau khatam Quran atau mempelajari Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Allah, kami berperantara lewat asma-Mu yang sangat indah. Kami pun berperantara atau berwasilah dengan sifat-Mu yang mulia dan tinggi yang tiada tara. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman di dalam dada kami. Jadikanlah cahaya Al-Quran sebagai penerang setiap sudut rongga dada kami. Hanya Quran yang bisa menghapuskan kesedihan dan kecemasan kami. Dan hanya Al-Quranlah yang bisa menghapuskan kepedihan dan penderitaan kami. Dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekedar informasi, kalau mau berkomunikasi, saya di bakhtiarnasir@yahoo.com. BHCH bakhtiarnasir@yahoo.com. Nomor handphone saya 0812. Tapi untuk peserta sini aja ya, nggak usah dipublish. Ini karena para pecinta Quran sampai akhir, jadi ini pribadi sifatnya. 0812 11 00 642. Sekali lagi 0812 11 00 642. PIN BBM saya 268 35 A7A 268 35 A7A. Saya belum bisa eksak karena belum aktif di BBM saya di sini. Jadi nanti setelah pulang baru saya bisa aktifkan yang identified saya. Ini saja. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wahai hukum jami'an fillah, saya cinta semua karena Allah SWT. Saling doakan. Besok saya mungkin kembali dengan Garuda jam 9.
dan mudah-mudahan apa yang kita jalan sekarang bisa berlanjut. Tadinya saya berpikir Ramadan mau datang ke sini, tapi katanya puasanya 15 jam ya. Jadi mikir lagi saya, kasihan. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.